Bentar lagi gue umur 30. Dan kalian tahu gak kenapa umur 30 orang banyak krisis dan ngerasa itu penting banget? The big three. Kalian punya perspektif kayak gini. Di umur 20, kalian benar-benar baru fresh, fase belajar. Baru masuk ke dunia nyata, kerja, karir. Dan selama 10 tahun sampai umur 30, menurut gue itu fase akumulasi dan transitionary period. Gak ngerti? Apapun yang sifatnya perubahan drastis, baru terjun ke hal baru. Itu momen penting yang ngeset mungkin sampai umur tua nanti. Buat kasih perspektif, misalnya kalau anak bayi, kalian pernah denger kan? 3 tahun pertama tuh paling penting. Itu the golden age. Itu hal-hal yang kalian, apapun yang kalian harus masukin ke otak dia, itu bisa ngeset dia sampai 20 tahun ke depan. Dan in terms of career sama progress hidup, gue rasa 20-30 itu penting banget. Gue umur 28, gue 2 tahun lagi, dan sebelum gue 30, mungkin gue harus share sih 3 hal yang menurut gue penting banget yang gue lakuin beda bahkan 5 tahun lalu. Hal pertama yang mungkin paling relevan, dan bahkan sama pentingnya di umur-umur 15 atau 10, ya kalian subscribe. Oke, gak bercanda. Maksud gue hal pertama yang menurut gue jauh lebih relevan kalian menuju umur 30. Karena ini gak berlaku di umur 20-an, yaitu learning to say no a lot. Dan kalian harus ngerti, Pareto Rule, cuma 20% dari pekerjaan kalian sekarang yang punya dampak 80% yang kalian tuai nanti di masa tua. 80% itu apa? 80% sisanya yang lu kerjain, itu cuma berdampak 20%. Lalu terus gimana? Gimana cara kita fokus kerjain yang 20%, biar kita nggak waste effort kita 5 kali lipat dan punya dampak yang sama-sama gede. Honestly, pas lu lagi muda, nggak bisa. Dan sarannya masih sama, di umur 20 tuh learn to say yes to everything. Ambil semua opportunity yang lu bisa, coba semua hal yang kalian nggak pernah coba, and yes, 80% itu bakal waste. Skill yang kalian pelajarin 2 tahun di pertama kali kalian mungkin bakal lupa, atau nggak penting, atau kalian ganti haluan. Tapi itu harga yang harus dibayar untuk cari tahu 20% mana yang paling berdampak. Nah, menuju umur 30, menurut gua 5-10 tahun itu cukup untuk kita bisa cari tahu di masa transisi ini. Hal yang penting adalah saying no. Sekarang gua udah nggak mikirin opportunity apa yang bisa gua ambil, bisnis apa yang bisa gua bangun. Gua harus mikir bisnis apa yang gua nggak boleh bangun, kesempatan apa yang gua nggak boleh ambil. Apalagi kalau saying no konteksnya nggak enakan sama orang. Aduh, dia teman lama tapi dia mau utang. Learn to say no. Karena harusnya sampai di tahap ini kalian tuh udah figure out 80% yang nggak berdampak itu apa-apa aja, apa hal yang kalian nggak suka, apa yang gut feeling hati kalian bilang itu salah, and say no. Dan itu lebih penting daripada saying yes. At least itu yang gue rasain sekarang. Karena kalau lu nanya, opportunity bisnis gue tuh nggak dikit banget. Setiap hari pasti ada berapa DM nawarin kerja sama bisnis. Setiap minggu selalu ada kenalan, ada yang mau ngomong nih sama lo, ada yang bisa dieksplor nggak. Proposal datang ke tim Raymond untuk kerjasama. Dan udah bukan masalah saying yes lagi, tapi mana yang lu harus fokus saying no. Dan itu cuma bisa kalian lakuin pas kalian udah mengakumulasi skill, akumulasi network, akumulasi opportunity. Kalau belum, ya udah berarti bukan faktor umur. Tapi sadar di posisi kalian bahwa Pareto Rule itu real. Yang ujung-ujungnya makin tua kalian harus lebih fokus ke 20% itu. 80%-nya atau 4/5-nya learn to say no. Poin 2, kalian mungkin bakal ngerasa bullshit. Buy time as soon as possible. Kalau kalian udah mulai punya duit, kalian beli waktu secepat mungkin. Ini gue curhat dulu, kalian pasti masih muda pasti ngerasain pengen beli game, main, jalan-jalan. Problemnya apa? Nggak punya duit. Sekarang lu udah punya duit, udah punya stabilitas, lu bisa beli semua yang lu mau, tapi lu nggak punya waktu. Konsep membeli waktu buat kalian yang udah lebih mature ke arah 30. Satu, yaitu kalau kalian financially lebih stable dan bisa meningkatkan quality of life. Dan itu penting banget, apalagi kalian mau maraton nih sampai umur 50 nanti. Nah, konsep yang kedua, kalau gue ngomong ini pasti ada yang komen, ya iyalah bisa beli waktu, ya, kayak Raffi Ahmad punya berapa suster, yang ngurus rumahnya aja berapa orang. Tapi kalau gue gaji 10 juta gimana? Ini gue gemblang mindset buat kalian ya. Anggap gaji 10 juta. Financial expert atau financial advisor bakal bilang, oke nih, needs, wants, investing. Tapi hampir nggak ada yang nyaran kalian untuk beli waktu. Mungkin gue berani alokasiin 500.000 sampai 1 juta untuk beli waktu. Nah, nanti advisor bakal bilang, oh kalau bisa kalian ngelakuin ini semua sendiri biar kalian lebih hemat. Tapi ada perspektif ini ya. Anggap ada nggak satu hal yang kalian mungkin harus lakuin 1 jam atau 2 jam per hari, yang sebenarnya itu bisa hilang dengan kalian bayar berapa puluh ribu. Hal kecil misalnya bersih-bersih, cuci baju, setrika, apapun itulah. Imagine ujung-ujungnya kalian spend 300.000, 500.000 untuk luangin waktu 1 jam. Hal-hal yang kalian harusnya lakuin untuk save money. Tapi uang yang kalian save itu nutup opportunity lain yang gede banget. 1 jam aja sehari kalian beli dan berani untuk nggak sayangin uang kalian. Kalian pakai buat belajar digital marketing. 1 jam per hari kalian beli tuh, konsisten selama sebulan. Opsi A tadi kalian hemat 500.000 atau 1 juta. Opsi B, kalian bayar orang nih. Tapi di akhir 30 hari itu lu bakal punya skill digital marketing yang lu bisa freelance sebagai performance advertiser atau apapun itu. Waktu bukan cuma dibeli untuk kebahagiaan, tapi kalau kalian nggak beli waktu, bisa nutup opportunity bro kalian lainnya. Ya di luar itu yang cincong-cincongnya, uang bisa dicari, waktu nggak bisa dicari lagi. Cuma itu sesuatu yang penting banget menurut gue. Nah mungkin poin 3, care less but listen more. Makin tua pasti kalian lebih nggak peduli apa kata orang. Tapi yang salah, ini saran gue, makin nggak peduli sama kata orang, tapi telinganya dibuka lebih lebar, mendengarkan lebih banyak dibanding pas kalian lagi muda. Manusia itu ada namanya Dunning-Kruger effect, yang kayak gini tampilannya. Makin kalian goblok, makin kalian ngerasa pinter. Makin pinter, pengalaman makin banyak, makin bijaksana nih umur 30, makin kalian ngerasa kalian bodoh. Kalau kalian ngerasa bodoh, yang kalian lakuin tuh apa? Makin banyak belajar. Orang pinter itu makin semangat untuk belajar, karena dia makin
yang ngerasa bodoh. Doesn't make sense buat saran-saran orang untuk jangan peduli apa kata orang lain, malah kita tutupin telinga kita. Karena miskonsepsi yang banyak orang ngerti, jangan peduli apa kata orang, artinya adalah jangan dengerin kata orang. Itu dua hal yang berbeda. Dengerin semua orang, tapi kalian punya kedewasaan untuk filter mana yang harus kalian peduliin. Dan gue sedih, temen gue tuh banyak yang gak ngerti nih. Karena gue jujur-jujuran aja, banyak yang makin tua, emang bener, kalian semakin yakin, makin tahu apa yang kalian mau, apa yang kalian gak mau. Dan gak dikit juga yang makin tua malah makin bebal. Saya ngerasa gak, parents tuh ada yang kayak gitu juga. Kok orang tua kalian kesannya kayak udah yakin banget sama jalan-jalannya dia, gak mau dengerin apapun anaknya yang bilang apa. Ya well, menurut gue ada stigma itu. Padahal kenyataannya makin tua, makin pinter, kalian harusnya makin banyak mendengarkan, tapi lebih bisa ngomong peduli setan kalau ada sesuatu yang gak bermanfaat. At least di fase transisi ini ya, menuju umur 30, karena gue juga sebenarnya agak ngeri-ngeri sedep ya pas lihat umur gue depannya udah 3. Karena mayoritas orang bakal ngerasa, oh udah mulai dewasa nih, udah lebih bijaksana. Kenyataannya bukan masalah angkanya, tapi pelajaran-pelajaran yang kita ambil selama masa transisi ini. Tapi gue gak tahu kalian setuju atau enggak. Ini yang gue alami sendiri dan 3 hal yang gue ubah dibanding pas gue umur 20 di awal. Ya nanti kalau udah mulai lebih tua lagi pasti ada hal-hal lagi yang gue pelajarin. Hopefully, gue masih suka nge-vlog. Siapa tahu makin tua gue makin males. Jadi makanya puas-puasin dulu nih, gue lagi sering bikin YouTube. Kalian setuju nggak? Komen di bawah. Guys, I'll see you guys in the next video. Bye-bye.